Welcome to BBC Podcast presented by Plut Buleleng. Halo Sobat Pluters, ketemu lagi di Bincang Bisnis Kreatif bersama saya Adin, pendamping Plut Buleleng. Sekarang di Bincang Bisnis Kreatif kali ini, kita akan membahas tema yang sangat luar biasa dan tentunya juga bersama narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah pendamping UMKM yang juga sekaligus sebagai Ketua Yayasan Bedo. Mari kita sambut dengan hangat Pak Jeff. Gimana kabarnya Pak Jeff? Kabar baik, terima kasih diundang di podcast hari ini. Terima kasih Pak Jeff sudah bersedia juga hadir di sini. Oke Pak Jeff, mungkin dari penonton juga banyak yang ingin tahu nih, bisa kenalkan atau latar belakang Pak Jeff sehingga akhirnya bisa jadi Ketua Yayasan Bedo itu seperti apa sih Pak Jeff? Oke, mungkin cerita tentang Bedo sendiri ya. Jadi Bedo itu berdiri tahun 2005, jadi sudah hampir 20 tahun. Berdiri ketika awal ada bom Bali. Saat itu ada program dari Eropa namanya Euro Bali, dan alumni-alumni dari program ini sepakat untuk membuat satu komunitas para pengusaha yang kita kumpul sebulan sekali untuk ngobrol, untuk berbicara tentang bisnis. Akhirnya dari situ terbentuk jadi yayasan, karena saya salah satu dari pendiri dulunya peserta dari program. Kemudian saya ditunjuk menjadi ketua dari Yayasan Bedo sampai hari ini. Itu tahun 2005. 2005. Jadi Bedo sudah 20 tahun sudah mengabdi. Dan kita tidak hanya dulunya awalnya hanya kumpul-kumpul antar pengusaha, sekarang kita juga banyak menjadi pendamping UMKM untuk berbagai program. Berarti dari tahun 2005 memang sudah Pak Jeff langsung yang jadi ketuanya? Betul. Saya ketua pertama, kemudian ada ketika saya harus ke luar negeri, ada beberapa ketua pengganti, terus setelah saya pulang, saya kembali lagi mengambil posisi sebagai ketua. Pak Jeff kembali lagi mengambil posisi ketua. Tadi kan Pak Jeff sempat bilang katanya itu kumpulan dari para pengusaha. Betul, iya. Berarti dulu Pak Jeff sebelum jadi ketua yayasan, usahanya apa Pak Jeff? Saya dulu di bisnis home decor, saya ekspor kerajinan tangan ke Jepang, ke Australia, ke Amerika. Sampai saat ini masih, cuman walaupun nggak sebesar dulu ya. Saat ini saya juga masih di bisnis personal care. Saya buat natural deodorant. Dari tahun 2005? Kalau handicraftnya dari 2005 sampai 2012. Kalau natural deodorantnya saya dari 2 tahun lalu. Keren produk pandemi, ya, produk pandemi, iya. Di tahun 2005 udah punya usaha, sampai kirim ke Jepang, sampai jadi ketua yayasan, sangat luar biasa sekali Pak Jeff. Lalu kalau dari Yayasan Bedo sendiri, apa sih visi misinya terhadap pemberdayaannya itu, program visi misinya apa ke depan? Dari awal berdiri, Bedo memang berpikir tentang 3 hal. Bahwa kita ingin menjadikan pengusaha Indonesia, jadi nggak hanya Bali, pengusaha Indonesia itu yang sukses. Satu kata kuncinya adalah sukses secara ekonomi. Tapi ada kata kunci kedua dan ketiga, tidak hanya sukses, tapi punya tanggung jawab sosial dan juga lingkungan. Makanya dalam program-program Bedo, kita tidak hanya ngomongin tentang cuan, tentang profit, tapi juga harus memikirkan bagaimana pengusaha Indonesia itu harus memikirkan bagaimana kondisi sosial dan kondisi lingkungan. Makanya Bedo banyak sekali buat program sosial, seperti yang hari ini kita akan bahas ya, program Tangguh, itu adalah program sosial dari Bedo. Program sosial tidak hanya memikirkan profit, tapi juga dampaknya terhadap lingkungan seperti apa gitu. Jadi bisa ada keseimbangan ya antara dampak sosial dan juga profit yang didapatkan. Lalu dari Pak Jeff sendiri, kalau di Bedo itu ada berapa anggota sih Pak Jeff? Anggotanya sekarang ada 450 orang dari seluruh Indonesia. Ada yang sistemnya dia berbayar, jadi anggota luar biasa yang dia bayar membership per tahun. Ada yang bentuknya adalah community. Community biasanya adalah alumni program. Jadi misalnya di Padang, kita ada program sana selama 6 bulan. Setelah mereka selesai program 6 bulan, mereka ditawarkan untuk menjadi komunitasnya Bedo. Berarti setiap daerah programnya itu menyesuaikan dengan keadaan masyarakat di sana. Betul. Gitu? Kita saat ini ada di 19 kota ya di Indonesia. 19 kota, salah satunya di Buleleng. Iya. Nah, kalau di Buleleng sendiri, apa program yang sedang digalakkan Pak Jeff? Dengan Buleleng kita ada kerjasama dengan Dinas Koperasi UMKM ya. Tapi untuk tahun ini kita ada program dengan Business Council, namanya program Tangguh. Namanya program Tangguh. Iya. Tangguh ini fokusnya adalah pemberdayaan anak muda yang di bawah usia 35 tahun agar menjadi lebih
resilience ya, punya daya tangguh yang lebih kuat dan juga lebih inklusi. Ya maksudnya inklusi, program ini tidak hanya untuk anak muda, tapi juga kita melibatkan anak muda dengan disabilitas. Sudah dengan disabilitas, betul sekali. Mereka kan kadang kalau punya kekurangan jadi putus asa, nggak semangat. Jadi dengan hadirnya Bedo di sini bisa membawa harapan bagi mereka ya Pak Jeff. Iya. Sebenarnya kita memberikan kesempatan yang sama ya, karena kan baik disabilitas maupun disabilitas mereka punya hak yang sama untuk akses finansial. Ya, betul. Jadi kita ingin sekali buat program itu tidak hanya ini untuk yang non disabilitas gitu ya, tapi juga semua orang bisa terlibat di dalam program ini. Jadi mau dia disabilitas, non disabilitas, mau dia transgender, mau dia dari keluarga miskin, itu mereka bisa dengan senang bisa datang ke gedung Plut ini dan mereka bisa mengikuti pelatihan dan bisa sukses bersama. Gitu. Jadi semua yang punya niat dan kemauan, mau itu disabilitas, non disabilitas, orang yang belum punya pekerjaan boleh ikut dan gabung di program ini. Betul. Bagus sekali, jadi nggak hanya mengangkat disabilitas, tapi orang-orang yang juga belum punya skill boleh juga datang ke dan gabung di program ini ya Pak Jeff. Iya, karena kita pikirkan ada tidak hanya di dunia ini banyak juga orang-orang yang termarginalkan ya. Jadi disabilitas adalah salah satu kelompok yang termarginalkan, tapi mereka bukan salah satunya kelompok yang termarginalkan. Banyak sebenarnya kelompok termarginalkan. Contohnya keluarga dari keluarga miskin, keluarga prasejahtera, atau korban kekerasan rumah tangga, atau mungkin juga kelompok dengan agama yang minoritas gitu ya. Itu adalah kelompok yang mungkin secara kesempatan lebih sedikit. Ya. Itu juga berdampak ke psikologis mereka kan ya. Betul. Kita dorong sebenarnya bahwa sebagai warga negara Indonesia, kita punya kesempatan yang sama untuk akses keuangan. Nah, tadi kan dibilang juga salah satunya disabilitas. Kalau kita menghadapi disabilitas kan pasti punya teknik tersendiri. Lalu kalau dari Yayasan Bedo, apa sih metodenya yang digunakan untuk mendampingi disabilitas ini Pak Jeff? Ya, disabilitas sendiri itu spektrumnya sangat luas ya. Jadi kan ada jenis-jenis disabilitas, baik yang fisik, netra, tuli, atau intelektual. Saya sendiri adalah seorang disabilitas, ya saya pakai tongkat. Saya punya disabilitas 12 tahun yang lalu karena kecelakaan. Dan sebenarnya semua orang di Indonesia ini punya potensi yang sangat besar untuk jadi disabilitas. Dengan kondisi lalu lintas kita yang seperti ini, gunung yang banyak, bencana alam yang banyak di sini, semua orang bisa punya potensi jadi disabilitas. Nah, karena disabilitas itu spektrumnya luas, kita kan tidak bisa membuat satu kesimpulan. Misalnya untuk bantu orang dengan memakai tongkat itu harus bagaimana, agak sulit karena orang pakai tongkat pun spektrumnya luas. Jadi misalnya ada yang dia bisa jalan, tapi dia jalannya hanya bisa mungkin hanya berapa ratus meter, atau dia sebenarnya nggak pakai tongkat juga bisa, cuman dia kalau kesenggol dia gampang jatuh gitu ya. Jadi beda-beda. Tapi yang pasti sih kita harus menumbuhkan empati ya, bahwa setiap orang tuh punya kebutuhan khusus. Tidak hanya orang disabilitas. Adin juga sebagai seorang pribadi kan pasti punya kebutuhan khusus. Betul. Ya, semua pasti punya kebutuhan khusus. Mungkin kebutuhan khusus kita terlihat lebih gampang dipahami orang. Sedangkan yang disabilitas kadang kebutuhannya kita nggak paham karena kita tidak di situ. Masing-masing orang kan beda-beda, pola pikirnya beda. Walaupun disabilitas juga macam-macam kan. Jadi kita pertama harus kenalin dulu nih ya karakternya. Jadi sebenarnya yang paling bagus adalah kalau kita pendampingan dengan disabilitas, kita tanya apa yang dia butuhkan. Kalau dia tuli, dia butuh apa? Apakah dia butuh berbicara isyarat atau sebenarnya dia masih bisa dengar, tapi dia hanya butuh duduknya lebih dekat dengan pembicara, atau dia sebenarnya dia tidak butuh baca isyarat karena dia bisa baca bahasa bibir gitu ya. Jadi kita tanyakan dulu apa yang dia butuhkan. Menyesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu ya. Lalu kan selama menjadi Yayasan Bedo ini apa saja dukungan dari pemerintah ataupun swasta sampai akhirnya
Bedo bisa bertahan selama 20 tahun ya, Pak Jeff? Iya. Dukungan pemerintah pastinya banyak ya, selain dari segi fasilitas perizinan, karena kan tanpa perizinan kita juga nggak bisa jalan operasionalnya. Terus juga seperti kerjasama dengan pemerintah daerah Buleleng, kita punya perjanjian kerja 5 tahun agar kami bisa membuat program-program di Buleleng ini disupport oleh Pak Kadis ya. Jadi walaupun dari kementerian, kami banyak sekali bikin program dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kami banyak sekali menjadi pendamping untuk program-program mereka. Jadi kolaborasi yang penting. Betul. Biar tetap jalan. Betul. Jadi antara lintas sektor saling mendukung agar program tetap berjalan ya Pak Betul. Jeff. Betul. Lalu kalau menurut Pak Jeff, balik lagi nih ke program Tangguh Pak Jeff. Menurut Pak Jeff sebagai seorang pendamping UMKM, apa sih tolak ukur keberhasilan dari program Tangguh ini? Ya, Tangguh ini diciptakan untuk mencapai dua hal. Satu adalah anak muda yang bisa bekerja dan secara nyaman ya. Jadi baik yang disabilitas maupun yang non disabilitas. Jadi yang para pencari kerja ya. Dari risetnya Business Council tahun lalu, banyak anak muda terutama yang disabilitas ketika mereka bekerja di perusahaan, mereka tuh ternyata kurang tangguh, kurang resilience. Resilience itu jadi kalau habis marahin bentar langsung ngambek, langsung keluar gitu ya. Baru ditegur itu merasa dirinya tersakiti gitu. Gen Z gitu lah. Iya, Gen Z banget dah ya. Jadi ternyata tuh Gen Z udah gitu disabilitas lagi, karena mereka lebih sensitif gitu. Jadi secara resilience tuh lebih kurang. Jadi program ini ditujukan agar anak muda yang mau cari kerja itu secara daya tahannya lebih tangguh gitu. Jadi yang dimaksud tangguh itu lebih ke mentalnya. Mental lebih tangguh bagi mereka. Misalnya dimarahin bos, langsung down kayak gitu. Betul, bahwa ketika mereka dimarahin bos itu bukan karena mereka disabilitas, tapi mereka dimarahin bos yang mungkin kerjaannya kurang baik, jadi mereka juga bisa koreksi diri, bisa, ataupun kalaupun mereka merasa tidak salah, mereka punya memahami gimana cara menyatakan pendapatnya mereka. Makanya kita ada materi tentang public speaking, gimana kita mengekspresikan pendapat gitu. Jadi materi-materi yang diberikan juga bisa membangun karakter mereka kayak gitu, agar jadi lebih tangguh gitu. Betul. Jadi tapi selain itu kan yang objektif satu ya. Objektif duanya adalah tidak semua orang kan ingin bekerja di sektor formal. Ada yang pengen jadi pebisnis. Nah, ini yang kita juga ciptakan pebisnis yang tangguh. Pebisnis yang tangguh juga. Jadi untuk anak disabilitas maupun disabilitas, kalau mereka pengen buka bisnis, gimana bisnisnya itu bisa bertahan dengan baik, tepat, terus mereka juga bisa menggunakan teknologi yang sederhana agar menjalankannya bisa lebih baik dan lebih cepat dan untungnya bisa lebih banyak. Jadi itu yang disebut pebisnis yang tangguh. Betul, gitu ya, yang bisa bertahan. Betul. Lalu kalau menurut Pak Jeff, tantangan terbesarnya apa sih Pak Jeff untuk mendampingi UMKM ataupun selama menjadi ketua Yayasan Bedo, apa menjadi tantangan terbesar Pak Jeff? Dan bagaimana Pak Jeff menyelesaikan ketika di posisi terendah kayak gitu? Iya, tantangan terbesar sebenarnya adalah mengikat komitmen ya. Karena kita mau bikin program apa saja, mau sebagus apapun programnya, kalau komitmen dari pesertanya tidak ada, itu akan sulit tercapai. Nah, untuk mengikat komitmen itu yang kadang butuh effort yang sangat banyak gitu ya. Meyakinkan mereka, membuat materi yang lebih menyenangkan, dan juga membangkitkan semangat ya. Ada mereka banyak juga peserta yang merasa ya udah ikut pelatihan, sekedar ikut pelatihan, tapi tidak melihat ini tujuannya buat diri mereka tuh apa, gitu, dampaknya untuk mereka, manfaat mereka tuh apa. Jadi kita juga pengen, kita juga kayak program hari ini kan kita tidak mewajibkan bahwa mereka harus mengikuti semua kelas. Jadi Tangguh ini agak sedikit berbeda. Kita dalam 1-2 hari ini ada 4 kelas. Peserta boleh milih mau masuk kelas yang mana. Dan kalau mereka tidak mau masuk 4 kelas dalam 1 hari pun boleh. Jadi mereka ngerasa saya sebenarnya hanya butuh 2 materi aja hari ini. Jadi ikut 2 materi aja juga boleh.
Karena kita ingin kita mengarahkan, tapi yang memutuskan adalah si pesertanya. Saya nggak mau mereka datang ke pelatihan tapi ngantuk, mereka nggak mau, tapi nggak ada yang masuk dalam otaknya gitu. Jadi silakan kalau merasa 2 aja cukup, itu bisa memenuhi apa yang kalian inginkan, kalian haus di situ, silakan ikut gitu. Dan tapi kita sebagai pendamping kita mengarahkan juga mereka butuhnya apa, kalian harus ikut kelas yang mana ya, tapi pada akhirnya mereka akan menentukan sendiri ya. Karena nggak bagus juga kan kalau misalnya mereka tetap dipaksa ikut kelas, malah nggak masuk tar pelajarannya atau ilmunya. Betul. Nah itu yang saya lihat kan selama ini pendampingan itu selalu sifatnya satu arah ya. Jadi kita bikin program, mereka sebagai UKM sepertinya seperti jadi objek. Mereka harus terima apapun yang kita kasih gitu ya. Ada kalau saya harusnya kita adalah teman sejawat ya. Nah, jadi mereka juga bisa memilih mana yang mereka butuhkan. Kita kasih pilihan yang cukup banyak, mereka bisa pilih. Jadi komunikasi penting kan. Betul. Karena kalau kita nggak tahu apa yang mereka mau juga susah kita ngasih untuk memberi mereka pengertian. Betul. Gitu. Terutama kita juga hari ini kan banyak teman-teman disabilitas yang secara fisik mungkin tidak baik teman-teman yang non disabilitas ya. Jadi kita memahami juga ada peserta yang Pak saya jam sekian ini harus tidur siang. Ya. Kita nggak akan marah. Kalau program lain mungkin langsung dimarahin gitu ya. Kalau kita enggak, kalau kamu jam segini harus tidur siang, it's okay. Kamu nggak usah ikut kelas yang ini, nanti kelas yang berikutnya. Nanti kalau udah selesai tidur siang boleh lanjut lagi. Boleh. Jadi kita benar-benar sangat fleksibel. Tapi kita ingin apapun yang kalian dapat itu ada manfaatnya, benar-benar diterapin. Walaupun hanya ngambil 2 kelas per hari, tapi itu dipakai, dijalankan. Gitu. Kalau sekarang ada berapa sih total peserta yang sudah gabung di Tangguh aja? Target kita emang ada 120 orang. Target 120 orang. Di Buleleng ini kita baru sekitar setengahnya ya, 40-an. Jadi kita mungkin akan melakukan lagi kegiatan yang sama di kabupaten atau di kota yang lain, tapi mungkin di Denpasar. Ada berarti setengahnya ya udah tercapai ya. Semoga nanti kedepannya bisa memenuhi target ya Pak Jeff. Agar nanti juga bisa di Buleleng kita program-programnya terarah dan tepat sasaran. Betul. Pak Jeff, menurut Pak Jeff, kalau sebagai seorang pendamping UMKM, siapa sih yang menginspirasi Pak Jeff sampai bisa seperti sekarang ini, sosok yang menginspirasi atau idolanya Pak Jeff siapa? Siapa ya? Saya nggak terlalu punya idola sih kalau di UMKM, tapi saya mungkin kalau dari sisi karakter, mungkin seperti Mahatma Gandhi. Ya, bagaimana dia memperjuangkan masyarakat itu menggunakan produk-produk lokal, ya, sehingga bisa mandiri secara bangsa gitu. Setelah itu menarik. Kemudian juga saya mengidolakan Bunda Teresa. Ya, Bunda Teresa memang bukan di bisnis ya. Dia adalah seorang misionaris. Tapi dia berkomitmen untuk menjalankan misinya dia. Jadi ada satu cerita, karena Bunda Teresa ini kan membantu orang-orang miskin yang kena kusta gitu, bertahun-tahun di India. Dia kemudian ditanya oleh anak muda, Bunda Teresa sudah berapa tahun di India dan bantu orang-orang miskin? Sudah 20 tahun di sini, membantu orang miskin di sini. Terus anak muda itu bilang, tapi di India orang miskinnya masih banyak Bunda. Berarti selama 20 tahun Bunda gagal untuk mendampingi orang-orang miskin ini. Gitu. Terus Bunda Teresa tidak terpancing marah dengan perkataan itu. Dia bilang, saya datang ke sini bukan untuk sukses, saya datang ke sini untuk setia. Jadi mungkin 20 tahun pengabdian tidak bisa menyelesaikan semua masalah, tapi setidaknya dia setia melayani di masalah yang sama. Gitu. Ya itu yang menjadi patuan juga buat saya, buat teman-teman di Bedo, bahwa kita hanya lilin kecil lah ya, nggak akan bisa menyelesaikan banyak masalah. Tapi setidaknya kita tetap ada gitu, selama 20 tahun berkarya di Bali, kita tetap ada mendampingi UKM. Jadi walaupun idola atau inspirasinya bukan di bidang bisnis, di bidang UMKM, tapi misi-misinya sama, yaitu pemberdayaan terhadap masyarakat yang misalnya termarginalkan, yang miskin.
sama sih misi-misinya Pak Jeff ya. betul. Dan itu sangat mulia menurut saya. Iya, Bagaimana bisa mengangkat mereka betul. agar bisa lebih semangat lagi, Iya. bagaimana melanjutkan kehidupan ini kayak gitu. Betul. Kalau dari Pak Jeff kembali lagi nih ke program Tangguh. Kalau dari Yayasan Bedo, salah program Tangguh, apalagi nih yang mau direncanakan ke depannya, mungkin planning ya setelah Tangguh ini? Mungkin masih bagian dari program Tangguh ya. Ini cuman hari ini kan hanya 2 hari pelatihan. Jadi program ini tuh sampai bulan Desember tahun ini, cukup panjang. Nanti di bulan Agustus kita masih ada pertemuan lagi. Nah, dan di antara pertemuan-pertemuan ini kita ada pendampingan secara online. Jadi mereka pesertanya bisa ikut kelas-kelas online. Kemudian ada juga didampingi oleh pendamping lokal untuk mereka bisa mengerjakan tugas-tugas mereka. Nah, di bulan Agustus ini akan menarik karena di Agustus nanti kita akan ketemu dengan calon investor dan pemberi kerja. Jadi untuk teman-teman yang mencari kerja, nanti akan ada mini job fair di sini. Kita akan undang teman-teman pengusaha Buleleng untuk hadir dan mereka bisa wawancara langsung sama para pencari kerja dan bila cocok mereka bisa langsung rekrut. Atau kita juga ada satu area lagi mengundang para pengusaha yang punya modal, walaupun nggak banyak ya, mungkin modalnya antara 500 sampai 1 juta rupiah, itu mereka bisa bagikan ke para peserta yang ingin memulai bisnis. Jadi mereka akan presentasi ke para pengusaha ini, saya punya ide nih, pengen bikin pisang goreng, gini-gini, cara modal bisnisnya kayak apa, nanti untungnya akan berapa banyak, balik modal berapa lama. Kalau teryakinkan, nanti si pengusaha ini akan memberikan modal sebanyak 500.000 sampai 1 juta. Kemudian nanti setelah dia beri modal itu, kita masih awasin dari program selama 3 bulan, sampai Desember, memastikan uang itu dipakai dengan benar, dan bisnisnya bisa berjalan dengan baik, dan dari modal 500.000 itu bisa tumbuh menjadi lebih banyak lagi. Jadi goalsnya jelas sebenarnya, mereka peserta ini tuh nggak ditinggalkan begitu saja, nanti begitu programnya selesai dan berkelanjutan, juga mereka ditemukan dengan investor, mini job fair, ataupun misalnya mau bisnis akan diberikan modal. Jadi nggak ditinggalkan begitu saja, berkelanjutan. Jadi akhirnya itu di bulan Agustus acara puncaknya, tapi setelah itu masih didampingin sampai Desember. Keren. Kalau menurut Pak Jeff terhadap penonton di sana, para penyandang disabilitas, kaum termarginalkan, apa pesan Pak Jeff untuk mereka? Ya, yang pasti jangan menyerah. Kita semua punya hak yang sama dalam sebagai warga negara Indonesia. Jadi tuntut aja apa hak-hak kalian. Kalau ada pelatihan, pendampingan, jangan merasa minder. Oh, karena saya disabilitas, saya nggak bisa ikut. Jadi kayak ini di Buleleng ada fasilitas PLUT, baca pelatihan untuk UMKM. Silakan untuk datang ke sini. Jangan merasa orang saya disabilitas, karena saya transgender, misalnya, saya merasa tidak cocok untuk masuk sini. Jadi silakan datang dan minta ke gedung PLUT untuk ikut di pelatihannya. Jadi bisa langsung datang ke PLUT atau bisa menghubungi Yayasan Bedo langsung untuk gabung. Jadi untuk para penonton mungkin kaum termarginalkan atau kalian yang merasa disingkirkan atau diabaikan masyarakat yang kurang percaya diri, bisa langsung datang ke PLUT atau menghubungi Yayasan Bedo, karena kami sangat terbuka untuk kalian gabung bersama kami mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan skill untuk kedepannya kalian bisa lebih semangat dan maju untuk menjalankan kehidupan ini. Jangan, tetap semangat dan jangan menyerah. Oke, ini terakhir sih Pak Jeff. Kalau menurut Pak Jeff pribadi, apa sih arti kata ketangguhan? Tangguh itu berarti kita bisa tetap berdiri walaupun banyak angin yang menimpa ya. Jadi kita punya pendirian, punya sesuatu yang kita pegang, sehingga walaupun ada problem, kita tetap bisa berdiri dengan kuat. Itu tangguh. Berarti ketangguhan itu adalah kita punya pendirian yang kuat. Walaupun ada angin yang menerpa, kita tetap bisa kuat berdiri tanpa tidak mudah menyerah gitu lah. Tidak mudah menyerah. Oke, dari kata terakhir dari Pak Jeff tadi, semoga penonton di rumah bisa menjadi semangat dan mulai
merubah mindset bahwa orang yang punya kekurangan ataupun yang bagi kalian yang merasa kurang percaya diri, tidak punya skill kayak gitu, jangan patah semangat karena semuanya tergantung pada pola pikir kita dan mindset kita ke depannya. Terima kasih Pak Jeff sudah hadir di podcast Plut ini, Bincang Bisnis Kreatif. Semoga ke depannya mereka bisa lebih semangat lagi. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.